Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku. Nah, di videoku kali ini aku mau bahas tentang, jadi ceritanya itu kemarin aku nemu videonya Kak Gali yang kayak gini. Ini sebetulnya untuk menghilangkan Sukerto, hal-hal buruk agar nanti berjalan dengan baik, dan kedepannya biar keluarga dalam berumah tangga juga tidak ada hal yang mengganggu. Maka kita buang untuk sebelnya. Ini biar bersih, karena ini kalau kalau nggak dihilangkan nanti kelihatan bulu-bulunya. Ya Allah, cantiknya. Iya. Nah, terus ada yang komen kayak gini. Nah, aku mau bahas tentang ini. Nah, sebelumnya aku mau kalian untuk subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube aku, Inayatul Husna. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Jadi pembahasan kali ini yaitu tentang kebotakan pada pengantin Pais Jawa. Nah, untuk kali ini aku mau meyakinkan kepada kalian, bukan meyakinkan sih, lebih tepatnya untuk mengedukasi atau memberitahu seputar kebotakan pada Pais Jawa. Sebelumnya bukan hanya untuk pengantin Pais Jawa aja, baik pengantin Pengais Jawa, terus sebelumnya ini itu terjadi bukan hanya kepada pengantin Pais Jawa aja, melainkan juga kepada pengantin pakai adat yang lain gitu ya. Nah, kenapa sih harus dibotakin? Jadi dibotakin ini itu ditujukan untuk biar satu lebih rapi. Jadi kalau paesan atau riasan pakai adat itu kalau rapi itu lebih cantik, lebih indah gitu loh. Terus kalau rapi cantik dari MUA atau perias dan pengantin dan juga yang nonton terutama bude-bude ya, itu dia lebih senang. Jadi sama-sama puas, sama-sama enak gitu. Nah, hal ini tuh terjadi bukan hanya pada pengantin Jawa aja, melainkan juga di pengantin pakai adat yang lain. Contohnya itu pakai suntiang. Di channel YouTube-nya Thorik Halilintar, alias Mas Said itu pernah bilang waktu kayak vlog yang malam pertama itu ya. Nah, dia itu bilang kayak gini, intinya dia itu mengalami kebotakan. Jadi rambutnya yang di tengah itu dibotak sedikit, dipotong dikit gitu ya. Nah, itu Malia Mas Said itu bilang, ini aku kemarin pakai suntiang terus dibotak dikit. Nah, sebenarnya dibotak dikit itu tujuannya untuk rapi, terus biar kelihatan bagus gitu loh. Kalau rapi kan seneng. Ini aku kayak gini copy paste dari itu ya, dari Alia Mas Said sendiri yang bilang di channel YouTube-nya Thorik Halilintar. Nah, terus habis itu yang kedua, untuk pengantin pakai adat itu auranya itu lebih terpancar kayak gini. Orang pakai adat kayak gitu di momen-momen sakral itu, terutama di waktu pengantin. Kayak yang lain kan jarang ya, hampir nggak ada, jarang sekali ada momen-momen dimana kalian itu pakai adat gitu. Kayak dalam kehidupan kita yang benar-benar bisa pakai adat kan emang pakai acara di pernikahan ya, pernikahan kita sendiri yang jadi brandnya gitu. Yang pertama untuk kerapian, yang kedua untuk aura. Karena aura pengantin dipakai adat itu lebih berbicara gitu loh. Kayak jalan aja yang ning nang neng dung gitu loh. Itu tuh kayak dia tuh jalan tapi itu berbicara. Maksudnya
auranya itu loh kelihatan, terus kayak apa ya, dipandang tuh beda gitu loh sama dengan bread yang lain gitu. Lihat sepele ya, kayak yang penting kan cuman rapi, terus yang penting auranya keluar, tapi itu adalah moment of the truth-nya sebagai seorang pengantin. Yang penting make upmu rapi, cantik. Kalau make upan rapi itu pasti cantik, terus pakai auranya tuh keluar, kalimat pemangkling itu pasti menyertai gitu loh. Nah, kalau kalian itu masih ragu tentang kebotakan pada pengantin yang pakai adat, karena kebotakan pada pengantin pakai adat setelah jadi bride gitu ya, itu adalah kebanggaan loh. Itu adalah kebanggaan dimana tidak semua orang itu bisa berkesempatan pakai adat gitu, karena kita tahu ya, pakai adat itu charge-nya ada, ketelitiannya ada, semua itu ada pakem-pakemnya. Jadi itu benar-benar momen sakral, kalian tuh benar-benar diratuin, benar-benar kayak kamu mau ngapain, oh ini lebih kelihatan cantik tuh kayak gini-gini, itu benar-benar ada pakemnya, terus kalian tuh benar-benar diperhatikan penuh gitu. Jadi kalian itu jangan ragu untuk memakai adat. Nanti takut dibotakin, tenang sayang, kamu dibotakin itu setelah acara itu adalah kebanggaan bagi wanita yang sudah menjadi pengantin, itu adalah kebanggaan. Setelah itu nanti juga kalau pengen tumbuh rambut cepet, itu kan sekarang banyak treatment ya, mulai dari hair mask, terus kayak sekarang kan ada kan masker rambut atau sampo. Sebenarnya sampo, conditioner yang kayak gitu kan perawatan rambut itu kan bisa cepet tumbuh kayak gitu kan, jadi merawat rambut gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu takut untuk soal kebotakan pada pengantin yang pakai adat gitu ya, karena kalau kalian berkesempatan pakai adat di waktu kalian menjadi bride, itu adalah suatu kebanggaan. Coba deh, pasti mama kalian, papa kalian, keluarga pasti ada rasa tersendiri cantiknya gitu, pasti itu ada itu. Jadi kalian itu harus kayak jangan hanya gara-gara kebotakan terus akhirnya kalian itu kayak merasa kayak nggak mau kayak kehilangan momen gitu loh, karena momen pernikahan itu sekali seumur hidup, jadi jangan kelewatan momen ini gitu ya sayang ya. Coba deh make sure lagi, coba telaah lagi dari pemberitahuan aku ini, edukasi aku ini, coba deh. Dan aku yakinkan selain kerapian, kecantikan, pasti ada kalimat mangklingi di dalamnya, terus ada aura inner beauty-nya yang keluar, dan yang terpenting sayang, kalian ikut melestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Kalau bukan kita tuh siapa lagi? Gimana mungkin anak cucu kita nanti tahu, oh ternyata aku punya adat yang kayak gini loh. Kalau kita itu nggak tahu yang benar-benar lihat. Biasanya kan anak kecil itu tahu karena apa, pernah melihat, minimal dia itu pernah melihat gitu. Jadi kalian itu jangan berkecil hati. Kak, nanti aku botak, hanya karena kebotakan kalian tuh melewatkan banyak momen, sedangkan momen kalian menjadi bride adalah sekali seumur hidup gitu ya. Terus kalau misalnya sekarang itu juga ada modifikasi ini berupa biasanya hijab, ada paes Jawa yang pakai hijab, nanti jadi sasaknya yang di depan ini itu diganti sama hijab yang kayak gini, hijabnya warna hitam yang melengkung, kayak gantinya sasakan itu. Terus kalau kayak suntiang itu kan bisa pakai hijab gitu ya. Terus mau pakai apalagi ya, siger Sunda itu ya ada pakai hijab juga, ada paes Jawa, terus Solo itu banyak yang pakai hijab. Jadi kalian itu jangan takut kalau kalian ingin nggak pakai hijab, takut dibotakin atau apa, please sayang, coba lihat betapa auranya kamu nanti keluar kalau lihat banyak tamumu, saudaramu, terutama mama papamu, terus bapak ibumu lihat
cantiknya anakku, pakai auranya keluar, inner beauty-nya keluar, emang bener-bener aura pengantinnya itu keluar gitu ya. Itu yang terpenting. Kamu jangan melewatkan momen pertama kali, bahkan momen pernikahan itu kan momen sekali seumur hidup sayang. Jadi kalian tuh jangan sampai terlewatkan. Jadi dipikirin matang-matang, coba ditelaah lagi. Kalau kalian emang bimbang hanya gara-gara kebotakan, toh botak kan cuman kalau pasien sini, jadi anak-anak rambut ini terus kesini dikit sih sayang. Itu adalah kebanggaan sebagai seorang pengantin. Banggaan, bener-bener banggaan itu. Dirapi, auranya keluar, inner beauty-nya keluar, aura pengantinnya keluar, melestarikan budaya kita. Anak kecil biasanya nanti kan tahu, oh ternyata aku punya budaya ini gitu ya. Sekian video dari aku, pembahasan tentang kebotakan pada pengantin adat. Kalau ada mau ditanyakan silahkan komen, nanti aku buat video, baik video short ataupun video panjang penjelasan kayak gini. Kalau emang aku nggak tahu jawabannya, nanti tak tanyain sama orang yang lebih paham. Jadi aku punya satu apa ya, dia ini mama ini ya, Mama Rias namanya itu. Dia itu Mama Rias itu udah senior, dia itu bisa dari senior dari dulu sampai sekarang tuh masih bisa ngerias, dia itu masih riasannya masih bagus. Nah aku nanti kalau misalnya nggak tahu, aku bisa tanya ke beliaunya tentang pertanyaan kalian. Kalian bisa komen di video ini atau kalian bisa DM aku di sini di @inayatulhusna214 gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan silahkan komen, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Untuk kalian yang mau request videoku selanjutnya silahkan komen ataupun DM gitu ya. See you, kembali lagi di videoku ya di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.